Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan belajar dan bertemu dengan Pak Robert. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran PKN. Oke, langsung saja kita mulai. Pentingnya mengetahui makna bagian pada Garuda Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal kuis. Yang pertama, apakah lambang negara kita? Ayo, siapa yang tahu dan bisa menjawab? Apakah lambang negara kita? Nah, jawabannya adalah lambang negara kita Garuda Pancasila. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 tempat atau benda yang di dalamnya terdapat Garuda Pancasila. Itu kira-kira di mana saja ya? Yuk kita langsung cari tahu jawabannya. Yang pertama, tempat atau benda yang terdapat gambar Garuda Pancasila yaitu yang pertama itu di ruang kelas. Biasanya di atas papan tulis itu biasanya ada gambar burung Garuda dan juga apa anak-anak? Oh iya, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ruang kantor pemerintahan. Ya, benar sekali, ruang kantor pemerintahan sama, biasanya ada di depan meja, misalnya kepala kantornya. Yang ketiga, itu ada seragam pegawai pemerintahan. Biasanya atributnya di situ juga ada lambang Garuda. Yang keempat, ada di uang kertas atau uang logam. Coba besok kalian cek atau nanti kalian cek kalau kalian punya uang itu dilihat ada gambar Garuda Pancasilanya enggak ya? Pasti jawabannya ada. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar menerapkan sikap sesuai makna bagian-bagian pada Garuda Pancasila. Nah, di sini bersikap sesuai dengan makna lambang Garuda Pancasila akan menciptakan hidup rukun anak-anak. Yang pertama, penerapannya itu memihak kepada kebenaran, yaitu ditunjukkan dengan cara berani mengakui kesalahan yang pertama. Kemudian mengerjakan ulangan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Yang ketiga, mengembalikan kelebihan uang kepada penjual saat kalian jajan di kantin misalnya. Kalau ada uang kelebihan ya dikembalikan. Itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan lambang Garuda Pancasila. Lanjut. Yang kedua itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu dapat ditunjukkan dengan cara bermain dengan teman tanpa membedakan suku agama anak-anak. Siapa saja teman kita ya diajak main, entah itu beda suku, agama, kaya, miskin, rambut keriting, rambut lulus, semua diajak bermain. Jangan pernah milih-milih teman. Lanjutkan. Mengikuti kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut, menghormati teman yang beragama lain yang sedang beribadah. Lanjut lagi, menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit. Nah, itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu dapat ditunjukkan caranya seperti ini. Kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga itu mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia.
Hari kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus 1945. Kita sebaiknya ikut serta dalam kegiatan perayaan hari kemerdekaannya. Misal, menjadi peserta upacara peringatan kemerdekaan di sekolah. Nah, makanya sekolah itu menerapkan wajib kepada seluruh siswa untuk berangkat mengikuti upacara pada tanggal 17 Agustus. Itu pasti diwajibkan. Yang kedua, mengikuti lomba peringatan kemerdekaan di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Itu wujud nyatanya seperti itu ya, anak-anak. Lanjut. Yang keempat, itu menerapkan sikap sesuai sila-sila Pancasila. Nah, penerapannya seperti apa sikap kita? Kita lihat. Contoh penerapan sikap sesuai sila-sila Pancasila antara lain. Yang pertama itu bermain dengan teman walaupun berbeda agama anak-anak. Yang kedua, membantu teman yang terjatuh. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Karena kalian setiap hari diberi makan ya, oleh orang tua kalian ya, kalian wajib membantu orang tua. Kemudian lanjutnya, memilih ketua kelas sesuai musyawarah. Jadi, tidak boleh aku yang harus jadi ketua kelas, tapi harus melalui musyawarah dengan anggota kelas. Lanjut, memberikan pujian terhadap teman yang mendapat nilai bagus. Nah, dengan perjuangan teman yang gigih, maka dia mendapatkan nilai bagus, kita wajib